dikiranya orang nggak ngerti hukum. Mas Dhani ini orang ngerti hukum, dia sudah berkonsultasi juga dengan Dirjen Haki dan sebagainya. Tapi kan Mas Once sendiri kan sahabat dekat dari Mas Dhani ini. Iya, betul sahabat. Makanya saya bilang, secara kualitas perkawanan tidak jadi masalah. Seperti hari ini Bang, terkait tadi kan Once lakukan preskon juga Bang, Ya. dan pihak Ahmad Dhani gimana Bang? ya, pertama sedianya Mas Dhani ini tadi sudah terjadwal di sini untuk konfes, hanya mendadak ada bukunya Pak Prabowo. Hari ini kita merespon apa yang disampaikan tadi oleh kuasa hukum Once dan Once sendiri, ya, bahwa ada statement yang menanggapi apa yang selama ini viral soal larangan Mas Dhani, yang menyatakan bahwa tidak boleh menyanyikan lagu-lagu dewa, dan tadi kuasa hukumnya bilang bahwa ini tidak ada masalah hukum, ini hanya sensasi saja, kan begitu kurang lebih. Iya. Nah, ini kita respon kalau jawaban seperti itu tentu harus ditanggapi secara normatif, bahwa apa yang dihimbau ini tentu kita ada dasar hukum, ya, ada reasoning, ya. Kembali lagi kita ini harus tunduk pada undang-undang hak cipta, ya, di merujuk pasal 9, juga ada ancaman pidananya di pasal 113 ketika kemudian seseorang mengambil manfaat secara komersil, ya, atas ciptaan orang lain. Tentu ketika tidak mendapatkan izin ataupun lisensi dari yang bersangkutan, ancamannya hukuman pidana 3 tahun dan ancaman denda 500 juta. Nah, jadi ini jelas sekaligus juga menyampaikan bahwa ini sebagai somasi terbuka. Jikalau kemudian tetap bersikukuh atas himbauan ini tidak digubris, ya tentu akan berkonsekuensi hukum. Kita akan mengambil langkah-langkah hukum ke depan. Ya. Misalkan, itu kan diatur juga di pasal 23 atau di PP nomor 56-nya. Ya, sementara ini LMKN turunannya bahwa besaran royalti, tarif royalti itu kan diputuskan Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah habis masa berlakunya sampai 2017. Ya. Kalau kemudian merujuk pasal 23, artinya pasal 23 ini tidak operatif dan kita kembali lagi ke pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Gitu. Jadi tentu dalam hal ini harus saling menghargai dan menghormati profesi dan hak kekayaan intelektual seseorang. Jadi Mas Dhani dalam hal ini sebagai pencipta, dia menghimbau untuk kemudian melarang lagunya dinyanyikan ketika kemudian, dan itu membuat ada nilai manfaat ekonomi juga bagi yang menyanyikan, ada nilai komersil. Sementara sekarang dia sedang sibuk konser, padat konser, tour dan lain sebagainya dengan materi yang sama menyanyikan lagu dewa, gitu loh. Kan ini tidak elok dan tidak elegan. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, sekaligus ini dari somasi terbuka. Bang, memang selama ini ada kerugian Bang dari seorang Ahmad Dhani atas apa yang dia inginkan, nggak boleh dibawain lagu oleh siapa-siapa. Ini Once loh, bukan orang lain gitu kan. Ada kerugian gak sih Bang? Loh, iya dong. Dia kan sudah mencipta lagu. Dia kan sudah berkarya. Dan itu karya dan hak intelektual itu dijamin oleh undang-undang. Ya kan? Ketika kemudian yang menikmati atas karyanya orang lain, yang menikmatinya orang lain, nah tentu kan rugi dia secara material ataupun imaterial. Ya kan? Tentu ada kerugian. Tapi sebetulnya hal begini ini tinggal dikomunikasikan saja. Mas Dhani ini orangnya egaliter dan orangnya nggak kaku. Kalau kemudian bayar tuh royalti, izin dong sama gua dulu, ya, kalau direspon kemudian siap, nanti kita diskusi ya, selesai. Tapi kalau diresponnya nggak masalah, secara hukum lu kurang bisa baca undang-undang secara utuh. Kalau diresponnya begitu, tentu akan lain merespon kembali. Lah gimana ini direspon seperti itu, dikiranya orang nggak ngerti hukum. Mas Dhani ini orang ngerti hukum, dia sudah berkonsultasi juga dengan Dirjen Haki dan sebagainya. Tapi kan Mas Once sendiri kan sahabat dekat dari Mas Dhani ini. Iya, betul sahabat. Makanya saya bilang, secara kualitas perkawanan tidak jadi masalah. Seperti halnya saya nih, saya pengacara, saya lawyer.
saya punya perkawanan, kualitas perkawanan dengan rekan sejawat lawyer yang lain. Tapi satu waktu saya berlawanan. Kan kita harus saling menghormati. Meskipun berlawanan, tapi tetap menjaga perkawanan. Begitupun ini profesinya penyanyi. Ya, dia berkawan. Tapi bagaimana dia juga saling harus menghormati profesionalismenya. Harus menghormati, menghargai karyanya gitu loh. Jadi sekarang ini kita harus jadi manusia modern, ya, kualitas perkawanan ya kualitas perkawanan, tapi harus dihargai dong, dihormati profesinya. Dia sebagai pencipta yang menghasilkan karya lagu dan sebagainya. Bang, tadi pembahasan dari pihak Once katanya kalau mengcover itu nggak apa-apa bang ya, cover asli ya. Yang nggak boleh itu merubah, mungkin merubah aransemen, merubah lirik. Itu gimana bang tanggapannya? Ya silahkan, itu sah-sah saja mau berasumsi. Tapi kalau kita kan sudah dijelaskan bahwa kita punya landasan jelas-jelas di pasal 9 ayat 1 ayat 2 itu, ya, di undang-undang hak kita jelas-jelas bahwa harus mendapat izin dari pencipta, izin lisensi, dan itu sifatnya harus tertulis. Bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam PP dan ada perantara lembaga, ada LMKN, ada apa yang mengaturnya, ya kan? Pembayaran royalti itu mekanisme. Tapi bahwa prinsipnya, ya, itu harus mendapatkan izin. Itu harus mendapatkan izin. Ada pengkhususan orang nggak sih bang? Mungkin pengecualian lah, mungkin kalau anak-anaknya boleh gitu, atau keluarganya boleh gitu. Jangankan anak-anak, keluarganya. Mas Dhani yang tampil-tampil di kafe, nyanyikan lagu, saya sering denger dia ngomong, apa ada yang telepon. Itu kan komersil juga tuh. Gue mau nyanyi lagu Dewa nih di kafe di Anu. Silahkan, nggak jadi masalah. Ya kan? Ngomong, izin, berbaik-baik, gitu. Tapi kalau kemudian ini dibuat secara besar, ya kan, konser seperti halnya Dewa, gitu, materinya, substansinya nyanyiin lagu sama, tentu kan nggak elok, nggak elegan dong. Makanya Mas Dhani membatasi, jangan dulu deh statementnya dilarang nyanyi lagu Dewa selama kita lagi konser. Kan begitu, itu batasannya. Bang, saya mau meluruskan lagi bang. Berarti antara Ahmad Dhani dan seorang Once ini memang tidak ada permasalahan pribadi. Tidak ada bang, masalah ya? pribadi. Tidak ada masalah pribadi. Tapi kalau satu sama lain punya argumentasi normatif, maka kita harus hargai bersama. Once misalkan meresponnya dengan normatif. Baca dulu dong yang utuh undang-undang misalkan. Oh, Dhani pasti, apalagi kemudian ada lawyernya, Dhani juga pasti menyampaikan, Mas Dhani, ini gua nih ngomong substansi hukumnya begini, legalitasnya begini, reasoningnya begini, lawyer silahkan. Kan jadinya normatif. Coba kalau ngomongnya, oh siap bos, nanti kita diskusi, ngobrol ya. Coba, lain nggak? Kan nggak. Tapi secara perkawanan nggak ada masalah. Ada lagu bocoran nggak yang boleh dinyanyikan sama Once? Lagu apa aja bang? Lagu-lagu dia berdua kan? Iya, pokoknya yang dibatasi kalau saya ingin menyampaikan lagu-lagu yang Mas Dhani ciptakan, di luar yang Once ciptakan, itu aja. Berarti di luar lagu bersama ciptaan Once boleh nyanyikan oleh Once, begitu bang ya? Intinya. Nanti bisa langsung ke Mas Dhani itu disampaikan ya. Tentu kalau Once menyanyikan itu dia punya hak atas itu, gitu. Kalau dia berkarya atas itu, kan gitu. Karena tadi kan Once juga bilang ada beberapa lagu yang dia ciptakan bareng Ahmad Dhani, jadi dia bisa ada hak untuk menyanyi di sini. Iya, setahu saya itu satu ya, Pak. Cemburu apa? Bang, emang sorry bang, awalnya itu kronologis seperti apa sih bang? Dhani akhirnya ada polemik seperti lagu tidak boleh. Cerita abang awalnya seperti apa sih, intinya aja bang awal sedikit. Saya sih yang abang tangkap. tempo hari komunikasi beberapa kali, sering nyanyiin lagu Dewa, tentu dalam show, dalam konser tanpa izin gitu loh. Diawali oleh itu, banyak yang dia lakukan. Kan lain dengan siapa namanya, Ari Lasso kan saya hello ya biasa aja, nggak jadi masalah. Tapi kok ini nggak ini gitu loh, tidak ada izin. Tidak nggak ada ngomong ke Mas Dhani gitu. Betul, jadi tidak ada etika atau saling menghargai profesi. Saya rasa kalau gue mau nyanyi ini ya dan sebagainya, atau kemudian setelah itu ada royalti atau apa kan, itu selesai tanpa harus ada perantara.
itu kan mungkin beberapa kali di awal itu terakhir yang saya tahu karena momentumnya Dewa sedang padat konser, ya kan, dan ada beberapa pertunjukan yang sama yang direncanakan atau sudah terjadi Once dengan materi lagu-lagu Dewa yang sama. Nah tentu ini akhirnya terakumulasi dan statement keluar. Udah, sementara statementnya kan itu dulu deh. Sampai kemudian Dewa Setelah konser, nah itu tahan dulu deh, kan gitu. Bang, tapi setelah maksudnya tadi kan statementnya Bang Ahmad Dhani kan bilang kalau ini kan masih konser nih. Iya. Apakah setelah konser akan ada solusi untuk Bisa jadi setelah konser menurut saya apa ada komunikasi dan lain sebagainya, nah, selesai. Tapi kalau diresponnya serba kaku normatif, nah tentu masing-masing kan punya pendapat hukumnya sendiri. Silahkan kita uji gitu. Karena tadi ada sempat juga nanya Once bakal nyanyikan lagu Dewa lagi dan dia bilang belum tahu. Itu jadi kayak agak canggung, agak renggang gitu Bang. Setelah kejadian gimana nih? Iya, itu karena tadi respon yang dibuat, himbauan yang Mas Dhani sampaikan berkali-kali, direspon kaku dan normatif. Oh ini nggak ngerti nih, nggak baca undang-undang utuh atau apa. Kan jadinya kalau direspon kaku lain. Tapi kalau diresponnya brotherhood nih, oh siap bos, kita diskusi nanti ya, pasti lain. Ya, ini asumsi pribadi saya tuh, gitu. Jadi kenapa kalau di responnya normatif, ya normatif misalkan kaku bahwa ini saya tahu hukum nggak begini, maka kita akan merespon juga secara normatif, secara hukum, gitu. Dan bukan tanpa reasoning asal-asal ngomong, tapi memang ini dilandasi hukum. Jadi silahkan coba-coba, silahkan misalkan apa yang dihimbau dilakukan, tidak kembali dilakukan, nah, kita lihat nanti. Gitu, proses hukum kita akan jalankan, gitu. Kita akan uji, gitu ya. Oke, Jadi cukup. Cukup ya. terima kasih.